Halo, Halo Kak Dwi. hai. Apa Halo, kabar? Halo, baik, Alhamdulillah sehat. salam Sehat kenal Kak Kak Dwi. Dwi. Alhamdulillah sehat. Dwi boleh ya aku kenalin teman-temanku ini. Boleh, boleh, boleh banget. Ya jadi ada Silakan. Bang Fuad, di sini ada Bang Fuad, ada Okta, ada Diva, terus ada Afifa, sama ada Ratih. Kita berenam. Gitu. Oke, halo semuanya. Halo Kak. Mungkin Kak Dwi Bersantai boleh teman. on cam sebentar, kayaknya kita mau kenal Ya sama. boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh banget. Bentar ya, bentar. Sorry Kak, banyak minta. Gak apa-apa. Hai. Hai. Oke, Halo semuanya. semuanya ini Kak Dwi. Oke deh. Kita boleh ya Kak langsung itu apa? Nanya-nanya gitu nih. Saya udah di-record. Oke, salah minta izin Boleh dulu. ini suaraku kedengaran nggak? Dengeran Kak, jelas. Jelas. Oke deh. Di Oke. sini teman-teman ada yang mau apa? Silakan, silakan. Dimulai. Pertama, Salah perkenalkan dulu sebelumnya. Karena ini salah record ya, jadi ini buat tugas gitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firda Rahma. Siapa dia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mewawancarai seorang yang sangat profesional menurut saya. Kita akan bahas tentang ketahanan pangan di kondisi COVID-19 ini dari artikelnya beliau. Dan oke, tanpa lama lagi kita mulai. Penanya pertama, ada perlu salah panggil nggak penanya pertama siapa gitu? Salah juga. Oke, penanya pertama boleh langsung. Boleh yang nanya boleh langsung nanya aja mungkin ya. Soalnya kita tuh kayak ada nomor-nomornya gitu. Jangan gitu. awkward, langsung mulai. Oke. Siapa penanya pertama? Salah nggak nyimpen namanya? Okta ya? Ya Okta deh. Ya udah, lanjut aja ke penanya kedua. Langsung Diva, boleh Kak? Oh, Firda Rahma tuh. Oke. Oke, Diva boleh langsung mulai Kak. Mulai dari perkenalkan nama. Saya Diva Clarissa. Setelah saya baca yang artikel kakak tentang ketahanan pangan di masa COVID ini di ujung tanduk, lalu menurut Kak Dwi itu sebagai masyarakat yang negaranya memiliki ketahanan pangan di ujung tanduk, langkah strategis apa yang sebaiknya kita lakukan, yang dapat kita lakukan untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia? Makasih Kak. Oke, ini langsung jawab atau gimana? Langsung dijawab apa dikumpulin? Dijawab aja kali ya, satu-satu. Soalnya di sini ada lumayan banyak sih Kak pertanyaan, kan kita katanya suruh jawab banyak nanya gitu kan. Kayaknya Kakak jawab satu aja. Ya. Takutnya lupa nggak? Oke, sharing aja ya. Nggak Iya, usah nanya formal banget ya. Oke, kalau di artikel ini sih, ini konteksnya kan kita ngomongin COVID-19 ya. Jadi kalau misalnya mau jawab ketahanan pangan secara keseluruhan, secara general, itu beda lagi. Maksudnya bukan beda lagi, tapi lebih ke konteksnya akan lebih luas. Karena di artikelnya berhubungan sama COVID-19, pertanyaannya apakah general atau khusus yang di konteks di artikel ya? Di artikel Kak. Oh, di artikel. Ya, kan itu di sana udah dielaborasi tentang ya masalah penyebab kenapa bisa ada bahwa ketahanan pangan di ujung tanduk di Indonesia karena COVID-19 ya. Salah satunya kan karena kebijakan-kebijakan seperti itu butterfly effect atau satu masalah bisa menyebabkan masalah-masalah lainnya. Jadi bukan secara directly si kebijakan ini langsung mempengaruhi ketahanan pangan karena ada prosesnya gitu ya. Dari kebijakan lockdown, kebijakan ekspor restriction seperti itu,
Sehingga akhirnya salah satunya yang pertama adalah jalur transportasi untuk bibit, misalnya fasilitas untuk pertanian lah, itu menjadi terhambat sehingga para petaninya juga kesusahan ya untuk aplikasikan pekerjaan mereka yang pada biasanya seperti bercocok tanam itu sendiri. Kemudian ada juga faktor-faktor lain seperti karena adanya lockdown, import restriction, dan berbagai jenis kebijakan lainnya ini, ekonomi kehidupan masyarakat kebanyakan menjadi menurun. Begitu juga dengan para petaninya. Sehingga gimana ya? Nih kita misalnya nih sudah di PHK katakanlah misalnya. Kemudian kita untuk membeli bahan pangan susah untuk petaninya. Belum lagi jika efek ekonomi itu susah juga untuk mereka mencari bibit yang bagus misalnya seperti itu. Bagaimana bisa disambung ke pertanyaan lainnya atau bisa ke feedbacknya? Oke. Selanjutnya siapa ya? Boleh langsung Ratih, Tik. Halo Kak, nama Halo saya Rati. Upaya apa sih yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani masalah ketahanan pangan di Indonesia untuk saat ini? Untuk saat ini, usaha pemerintah ya? Oh, Iya. itu tidak ada di artikel memang. Yang di sana hanya suggestion untuk pemerintah. Sebenarnya kalau kita ngomong pemerintah ya banyak bidang-bidangnya kan. Karena pemerintah saat ini memang sedang fokusnya di vaksin dan di perbaikan ekonomi. Namun juga pemerintah juga tentu tidak tutup mata dengan kesejahteraan petaninya. Kalau saat ini yang dilakukan pemerintah itu sebenarnya masih seperti yang begitu-begitu saja, masih tahap karena saya juga pemerintah jadi juga susah ya untuk ngomong berkaitan langsung dengan pemerintahnya atau mengatasnamakan pemerintah, jadi reaksi saja atau perspektif terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Kemarin nih ada cerita baru banget minggu kemarin saya kan ke lapangan ya untuk wawancara petani wanita perempuan di sana. Nah, cara itu jadi gini, konteksnya adalah ini tanah gambut, tapi gambut yang biasanya susah untuk ditanami banyak jenis tanaman. Nah, si ibu-ibu ini mereka mencoba untuk menanam sayuran untuk kehidupannya mereka sendiri, untuk dijual ke pasar dan untuk kebutuhannya sendiri. Dari hasil wawancara itu ini saya tanyalah soal COVID-19 dan efeknya apa terhadap mereka dan bagaimana perannya pemerintah. Ternyata pemerintah datang untuk mendata si para petani ini untuk dikasih penyuluhan atau penyuluhan di sini artinya bagaimana cara menanam tanaman sayuran di lahan gambut. Tapi ternyata yang didapat di lapangan itu ya sebatas mendata saja gitu. Belum ada tindak lanjutnya dari sana. Nah, yang saya tahu dan saya dengar secara nyata dialami oleh para petani seperti itu. Cuman kita nggak tahu nih pemerintah mungkin sedang menyusun apa yang mau dikerjakan mungkin saat ini agak lama dikit karena terganggu COVID kali ya. Begitulah kira-kira. Oke, lanjut ke Afifah.
Halo Kak, Kak Dwi. Hai Afifah. Aku mau nanya, sampai saat ini kan dampak apa aja sih Kak yang sangat mempengaruhi masyarakat atas virus yang masih berlanjut pada saat ini? Sekarang maksudnya di petani ya? Iya, maksudnya iya. Atau Apa aja masyarakat pada umumnya? pada Petani. petani aja sih karena ketahanan pangan ya. Oh, ketahanan pangannya. Dari konteks ketahanan pangannya. Oh, maaf, coba diulang lagi pertanyaannya. Saya coba menghubungkan ini. Dampak apa saja yang sangat mempengaruhi atas COVID ini Kak pada ketahanan pangan di sana gitu? Oke. Kayaknya tadi udah coba dijelaskan juga dari pertanyaannya Diva ya. Bagaimana dampaknya COVID ini terhadap ketahanan pangan. Karena kita tahu sebagai ujung tombak yang memproduksi pangan itu kan petani. Tetapi karena COVID-19 ini restriction segala macam, akhirnya jadi rantai yang menyebabkan si produknya terganggu. Jadi berbagai kebijakan dari COVID-19 itu sendiri itu yang mempengaruhi produksi pangan para petani, mempengaruhi kegiatan para petani ini. Nah, karena petani ini terganggu, otomatis untuk memproduksi makanan tidak seperti yang pada musim-musim sebelumnya. Kenapa itu menjadi ancaman? Kenapa itu di ujung tanduk menjadi ancaman? Karena produksinya kan tidak terasa sekarang ya, karena yang sekarang itu kan dari produksi yang kemarin. Karena produksi yang sekarang itu terganggu dan akan terasanya in the near future. Begitu. Terima kasih Kak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Kalau mau langsung diberikan feedbacknya juga tidak apa-apa, jadi diskusi. Iya betul ya kayak gitu. Tapi salah nggak tahu tuh teman-teman ada yang mau kasih feedback ya? Misalkan dari jawabannya Kak Dwi gitu. Misalkan Diva tadi nanya, terus nanti Diva kasih jawaban lagi ke Kak Dwi kayak gitu. Ada Iya, yang mau? boleh. Mungkin Afif kasih jawaban lagi. Biar jadi bolak-balik gitu pertanyaannya. Iya, boleh. Nggak open question kan sih? Iya, jadi berlanjut gitu. Afifah mau nggak? Ada yang mau dilanjut nggak? Cukup. Boleh Bang Fuad, Bang. Nanya, Bang. Mata kuliahnya apa? Bahasa Indonesia. Pada intinya tugasnya tuh kita suruh ngebuat pertanyaan tingkat tinggi gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan berkualitas gitu kan. Iya udah pada intinya gitu. Terus suruh bikin. Jadi makanya sebenarnya yang nanti akan dinilai adalah seberapa bagus pertanyaan dari teman-teman ini. Gitu. Bang Fuad boleh Bang? Iya Kak Dwi. Oke, sip. Izin Boleh, nanya. silakan. Iya. Silakan. Iya, perihal ketahanan pangan ini kan muncul itu setelah reformasi ya. Jadi setiap pemerintahan setelah reformasi itu ketahanan pangan ini selalu muncul ibarat dalam tanda kutip ujung tanduk lah. Dibaca darurat dengan hal-hal yang bikin masyarakat kita itu dibikin sebuah pemikiran ketakutan soal pangan. Karena kan sebelum reformasi aja ketahanan pangan itu udah digaungkan untuk swasembada pangan. Nah, setelah reformasi aja kan udah dibuat undang-undang pangannya. Untuk dalam ketahanan pangan itu di dalam undang-undang itu kan untuk menguatkan itu kita ada 3 ya kalau nggak salah ya. Entah ya kayak tentang kedaulatan pangan, tentang kemandirian pangan, tentang keamanan pangan, itu udah dijelaskan dalam undang-undang pangan.
Dan untuk mencapai itu semua kan kita butuh ibaratnya fondasi. Fondasi itu tentang apa? Availability, aksesnya, stabilitasnya. Nah, menurut Kak Dwi nih, ya, karena isu ini selalu muncul di setiap pemerintahan ya, setiap periode, entah itu apa setelah pemerintahan B.J. Habibie, Megawati, Gus Dur, terus SBY, sekarang Pak Jokowi. Nah, untuk ini kan untuk kelas rakyat apa menengah ke bawah ya. Pangan ini kan ya kita yang menengah ke bawah ini biasa-biasa saja. Itu karena kan kita dari sejarah aja kita dibaca dengan identik pangan ini mungkin apakah hanya beras saja. Pangan ini banyak kan, ada umbi-umbian, yang lain. Nah, ini permasalahan di ujung tanduk ini menurut Kak Dwi di bagian mananya, Kak? Oke. Di sini disebut ada dua istilah, ketahanan pangan dan kerawanan pangan. Iya. Iya kan? Yang dijadikan momok saat kita mengkampanyekan kerawanan pangan. Ada beda istilah antara satu negatif dan satu positif, ketahanan pangan dan kerawanan pangan. Jika kita mengkampanyekan kerawanan pangan itu artinya kampanyekan momok akan apa yang akan terjadi di mungkin dalam berapa tahun. Nah, sedangkan ketahanan pangan di sini artinya kita mengkampanyekan bahasanya pangan ini sebenarnya bukan artinya kita kekurangan pangan dalam ketahanan pangan. Ketahanan artinya di sini adalah pangan kita itu untuk tahun ini cukup. Depan mungkin masih cukup, untuk 50 tahun ke depan mungkin masih cukup. Tapi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi ketahanan pangan ini akan tetap menjadi ketahanan pangan atau kerawanan pangan. Misalnya climate change, perubahan iklim. Perubahan iklim mempengaruhi cara bertani petani, kemudian mempengaruhi tanah, mempengaruhi jadwal panen, mempengaruhi jadwal nanam dan segala macam. Kemudian populasi penduduk yang semakin bertambah. Dalam 50 tahun ke depan, bayangkan akan berapa banyak penduduk yang bertambah. Kemudian produksi pangan yang kita produksi itu masih tetap dengan stagnan, masih stabil segitu-segitu saja, tapi perut yang akan diisi ini lebih banyak daripada tahun ini, daripada 50 tahun sebelumnya. Kemudian ada juga faktor degradasi tanah misalnya. Degradasi lahan, bukan cuma lahannya yang berkurang menjadi tidak subur, tetapi juga lahan-lahan yang dipakai untuk infrastruktur. Jadi lahan-lahan seperti di Jakarta aja, coba lihat ada berapa lahan, hampir tidak ada kan. Jadi seperti yang biasanya kita gunakan untuk memproduksi pangan itu dialih fungsi infrastruktur. Jadi berkuranglah lahan untuk memproduksi pangan ini. Kurang lagi produksi pangan, sehingga ketahanan pangan kita akan menjadi tanduk. Itu artinya di ujung tanduk, karena ada faktor-faktor penyebab kenapa ketahanan pangan itu tadi bisa dan possible gitu untuk menjadi kerawanan pangan. Begitu, Fuad. Apa ada tanggapan soal itu? Ya, makasih Kak, itu aja. Ya, sama-sama. Kayak ini deh, Okta sekarang. Okta soalnya lagi di perjalanan pulang kerja. Okta boleh tak on cam dulu tak? Apa? Bentar dulu. Nah, bentar. Okta itu nggak udah siap buat bertanya belum? Kalau nggak dilanjut ke Sahla. Apa? Sahla ya? Ini lagi di jalan.
Ya udah. Ayo masih. Lurus. Ya udah ke Sahla dulu ya, Ta ya. Sahla tanya ya, Ta ya. Tak, boleh Tak di-mute dulu, Tak. Lanjut ke Sahla dulu. Ini di depan nggak tahu mana kiri atau kanan. Sumpah. Octavianus ya. Oke, terima kasih. Oke, Sahla lanjut. Nah, kan di artikel itu Kak Dwi membahas kalau misalkan sebenarnya pemerintah itu lagi sangat fokus ke vaksin ya. Nah, terus tapi ketahanan pangan itu apa yang Sahla lihat itu cukup terbengkalai gitu. Bahkan yang tadi Kak Dwi udah ucapkan itu kayak mereka tuh mendata tapi nggak tahu nih bakal ditindaklanjuti atau tidak. Nah, kan Sahla melihat juga kalau oh iya dengan vaksin, misalkan vaksin ini berhasil, para petani bisa divaksin dan segala macam, bukankah itu bisa membuat stabil nggak sih? Kayak sebentar. Jadi kerja petani, kesehatan masyarakat dan segala macam bisa nggak sih dengan vaksin itu yang difokuskan terlebih dahulu sama pemerintah sehingga ketahanan pangan ini justru ikut stabil juga? Mungkin nggak seperti itu menurut tadi? Ya, betul sekali, Salah. Itu benar sekali, itu sangat-sangat mungkin sekali. Karena juga, what can the government do? What can the government does in this current situation kan? Karena semuanya serba terganggu ya, semua jalannya. Dan benar sekali dengan vaksin dan hopefully it's getting normal, bisa sangat mungkin sekali ketahanan pangan. Mungkin kita akan menemukan isu lainnya nanti, tapi tidak kita bahas sekarang karena mungkin saja tidak di ujung tanduk lagi ketahanan pangannya. Tetapi tentu ini 1 tahun sudah berlalu semenjak COVID-19 kan. Terjadi setahun kebelakangan tentu menjadi efek untuk kedepannya. Dengan adanya vaksin tentu akan mengurangi resiko jika vaksin sudah selesai dilakukan dan keadaan kembali normal, tentu sudah tentu mengurangi resiko ketahanan pangan di ujung tanduk. Tapi bukan berarti kita bisa kembali lagi seperti normal sebelum adanya vaksin. Kenapa? Karena logikanya 1 tahun yang lalu, 1 tahun belakangan sudah ada efek dari kebijakan pemerintah terhadap produksi pangan. Nah, efeknya itu bukan seperti yang saya sampaikan tadi, efeknya itu bukan langsung hari ini, tapi bisa besok, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Jadi efeknya itu bisa terjadi di tahun ini, bisa saja, atau tahun depan, kekurangan pangan, atau bukan kekurangan sih, tapi lebih ke decrease, bukan artinya kekurangan ya, tapi lebih berkurang, bukan berarti kekurangan. Jika vaksin sudah dilakukan, seperti yang opini Sahla tadi, begitu sih. Kita lanjutin mungkin sekarang kan kita jadinya ngebahas tentang kenapa pemerintah tuh lebih memperhatikan tentang vaksin dibandingkan ketahanan pangan. Padahal ketahanan pangan ini kalau misalkan kita perhatikan dari sekarang efek baiknya itu bisa sampai ke depan gitu loh. Bahkan kayak misalkan ketahanan pangan jadi sebuah isu ini nih efeknya nggak cuma di sekarang tapi kayak seperti Kak Dwi bilang itu tuh akan nanti gitu. Menurut Kak Dwi, kenapa sih pemerintah tuh lebih memperhatikan ke sana dibandingkan ke ketahanan pangan yang menurut saya sih darurat banget ya. Ke sana tadi kemana? Maaf, kayaknya sana itu lebih ke arah vaksin gitu yang, ya ke vaksin yang nggak kelar. Oh, vaksin. Iya itu Kak. Kenapa menurut Kak? Karena dari COVID-19 itu sendiri bukan cuma ketahanan pangan bukan hanya ketahanan pangan yang di ujung tanduk, ketahanan ekonomi juga di ujung tanduk, ketahanan mental health juga di ujung tanduk, ketahanan kita bilang ya banyak aspek-aspek lainnya dari efek COVID-19 ini tadi, bukan cuma ketahanan pangan. Cuma di artikel yang kemarin memang
yang difokuskan ketahanan pangan. Dan kenapa pemerintah fokus ke vaksin dulu? Karena kalau pemerintah fokusnya ke ketahanan pangan langsung atau ke ketahanan ekonomi atau ke mungkin pemerintah sekarang fokus juga ke ketahanan ekonomi ya, bukan cuma vaksin ya, dan juga ke ketahanan mental health misalnya. Nah, itu akan menjadi masalah yang tidak akan selesai-selesai. Belum selesai, COVID-19 masih tetap ada, masalahnya akan. Maka dari itu pemerintah mau untuk meng-clearkan akar masalahnya dulu. Itu satu-satu ditangani hopefully. Walaupun pemerintah sebenarnya ketahanan pangan saja, tetapi juga ekonomi juga sedang diperjuangkan. Begitu Salah. Ya, sangat memuaskan jawabannya, tapi tetap sih Salah masih merasa kenapa ya ketahanan pangan nggak dipedulikan? Soalnya sih kelihatannya sih, aduh ini tapi suzonnya Kak. Suzonnya Salah sih nggak tahu. Ya, soalnya sebenarnya kalau mau ngomongin pemerintah ya, kita ngomonginnya sebelum COVID-19 aja deh. Itu sudah tidak diperhatikan. Apalagi saat COVID-19, jadi akan menjadi panjang jika kita akan mengkritisi pemerintah dalam hal itu, daripada kita mengkritisi itu, kenapa tidak kita mencarikan solusinya juga gitu, daripada berharap ke pemerintah gitu sih. Kita nih sebagai pemuda Kak, jujur kalau isu mental health itu wah udah bombardir banget. Isu ekonomi banyak, pokoknya kita semua udah paham. Tapi kalau ketahanan pangan ini, jujur, Salah baru ngerti, oh ini tuh ada isu yang kayak gini, dan ternyata udah dari lama, seperti Bang Fuad bilang, ini tuh udah dari lama. Gitu. Kita sebagai anak, mungkin gak sih bikin gerakan tentang ketahanan pangan ini? Menurut Kak Dwi, kita yang kayak mahasiswa kayak gini, bisa nggak kita bergerak? Gitu? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin sedikit 1-2 hal. Why not? Sangat-sangat bisa. Kita bukan cuma ngomongin di rural area yang isinya petani, apalagi di teman-teman yang di Jakarta nih. Ya, teman-teman sering makan sisa nggak sih? Sering. Kalau makan sering sisa nggak? Sering sisa. Sering kan? Tapi banyak juga. Sering nggak dengar, makan jangan sisa dong, kasihan kan. Sering nggak dengar yang kayak gitu? Sering kan? Itu bukan cuman untuk nakut-nakutin loh, tapi itu beneran paling nggak dengan kampanye tidak makan sisa, tidak menyisakan makanan atau makan secukupnya, itu bukan cuman ketahanan pangan yang bisa diraih, tapi juga kesehatan seperti obesitas juga akan menurun dengan kita bisa menjaga makan, tidak terlalu banyak makan secukupnya. Dan ya kalau kampanye untuk di teman-teman yang di capital city itu bisa dilakukan dengan sesimpel itu, don't waste your food. Betul. Ini bagus banget sih. Oke, ini atau kampanye, ini ada ide juga sih, kampanye apa ya, makanan sisa atau makanan yang habis dari restoran, sisa segala macam, tapi masih enak, masih bisa dipakai, edible, bisa disumbangkan ke teman-teman yang kekurangan makan. Kampanye makanan sisa, jangan sisakan makanan. Bisa sebenarnya inti dari yang dilihatkan dari situ adalah makanan sisa buat teman-teman yang nggak bisa makan loh gitu. Jadi jangan makanan, for example, begitulah. Namun bisa mencari program-program lainnya. Jadi Salah mau cari ini bagus banget buat diangkat. Soalnya Salah kan ini tanda kutip nih, kayak contohnya kita yang itu loh Kak, kayak kita makan di, sorry ini Salah sebut merek kayaknya, kayak di Eat and Eat. Itu kan ada ya, yang kita tuh kalau masuk ke situ dikasih bungkus, biar kita tuh, hey kalau ada makanan sisa boleh kamu taruh di sini, terus gitu. Nanti kasihin gitu.
Itu kan termasuk salah satu kampanyenya ya. Tapi Yes. Tahla ini pas didapetin, dikasih gitu. Kayak, hah, emang layak gitu. Gimana sih layaknya tuh harus yang kayak gimana? Karena misalkan gini, kita dapat nasi goreng, terus kita setengahin dulu, terus kita taruh di situ. Di awal kan kita ngasih layak. Atau, nanti kan gue kekurangan kayak gitu. Berarti yang harus diubah ini mindset orang-orang merasa nggak layak, atau mindset orang-orang yang bilang, gue pasti kekurangan kalau makan, dah nggak usah bagi-bagi. Itu sebenarnya kan apa ya, hitungannya pelit. Kayak manusia kan pada intinya selalu merasa kurang ya Kak. Itu berarti yang harus diubah itu mindset gimana tuh Kak? Paham gak sih sama pertanyaan Sahla? Karena ini yang Sahla alami ya di keluarga Sahla. Paham banget. Ya. Paham banget. Juga paham sih. Apalagi di eat and eat ya. Siapa yang mau makan makanan sisa? Ya ampun, belum lagi gengsinya lagi. Itu emangnya edible. Itu emangnya makan. Emangnya sopan ngasih makanan sisa ke orang. Itu sebenarnya problem sangat-sangat sulit untuk dipecahkan karena itu menyangkut dengan collectance orang-orang, stigma, belum lagi makan makanan sisa itu, apalagi kalau zaman sekarang sih memang COVID-19 belum juga menjadi masalah. Kalau misalnya kita bekas orang juga takut dong virusan atau apa kayak gitu ya. Tapi juga banyak kejadian bahkan kita ngasih makanan yang masih baru ke teman-teman yang lain misalnya, tapi tetap nggak dimakan juga. Kayak apaan sih, makanannya cuman ini misalnya, apa sih, atau makanannya nggak cocok, atau makannya terlalu mewah, atau makanannya tidak sesuai, tidak enak, mentang-mentang ngasih tapi ngasih tidak enak juga sering kan. Yang pentingnya itu adalah kampanyenya sebenarnya. Kita nggak bisa mengontrol outputnya apa, tapi kita bisa memprediksikan outputnya apa. Yang penting dari situ adalah bagaimana kita ngasih input ke orang-orang kampanye bahwasanya waste your food is not a good idea. Kampanye itu yang perlu kita sampaikan, bukan eat my wasted food. Nah, bukan yang itu. Tapi apa efeknya dari kalian membuang-buang makanan itu tadi gitu. Bukan apa efek memberikan makanan sisa, bukan yang itu. Jadi lebih ke konteksnya, lebih dilihat output sama outcome itu bisa dianalisis dan bisa dicarikan solusinya nanti setelah itu terjadi atau saat kalian sedang melakukan itu. Begitu sih. Semoga menjawab. Memang tidak akan bisa menjawab hal-hal yang seperti ini, cuman mungkin bisa dilihat dari perspektif yang berbeda aja salah. Apa yang mau ditimbulkan, impact yang mana yang mau ditimbulkan gitu. Iya, betul banget. Harus ganti ya. Maksudnya kita harus fokus ke kampanyenya. Oh iya, benar-benar. Oh, jadi ada satu teman gue namanya Okta yang tadi lagi di perjalanan, Pak. Karena hitungannya nilai sih sekarang. Okta mau muncul nggak? Oktavianusia. Kalau nggak, salah bacain pertanyaannya Okta. Oke, salah wakilkan pertanyaan dari Oktavianusia. Silakan. Ya. Okta tuh pertanyaannya pertama bukan Bang? Seorang petani untuk menciptakan bahan pangan yang bermutu di masa pandemi ini, ini apa namanya, tanah itu sangat berpengaruh ya, kan Wi? Jadi apa gimana cara jelasinnya? Oke, kayak gini aja deh. Seorang petani yang sekarang itu lagi benar-benar berada di masa sulit seperti ini, pandemi seperti ini, banyak hambatannya. Tapi mungkin nggak sih seorang petani itu membuat bahan pangan yang bermutu? Masih mungkin nggak di sekarang ini?
Terus kalau misalkan memang masih mungkin, gimana caranya? Petani itu itunya kayak gimana? Paham nggak kan? Bantuan, tentu Ya. saja. Paham banget. Yang diperlukan sama petani itu adalah bagaimana bersama-sama freezing ya? Enggak, udah sekarang Kak. Udah enggak. Ya, seperti ya lanjut. Ya, bantuan tadi seperti pupuk itu kan yang bagus atau yang tidak bagus sekalipun apa. Oke, baiklah. Kebetulan Kak Dwi ini sedang berada di tengah hutan di daerah Sukabumi, dan beliau sedang melaksanakan sebuah penelitian dan masih tentang ketahanan pangan. Baiklah, untuk sementara berarti saya tutup mewakili teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.